Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang UKBM 3, unit kegiatan belajar 3. Jadi di dalam UKBM 3 itu yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian ketidaksamaan rasional dan irasional satu variabel dan menyelesaikannya. Jadi langsung saja ke pokok materinya, yaitu adalah di kegiatan belajar 1. Nah, di kegiatan belajar 1 ini langsung ke contohnya. Jadi di sini itu ada tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Jadi untuk di contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat plus 2x lebih dari 3. Jadi di dalam ini ada tahap-tahapnya. Berarti untuk tahap pertama itu x kuadrat plus 2x ini semua angka harus dipindah ke ruas kiri semua atau ke ruas kanan semua. Jadi dijadikan satu ruas. Nah, ini saya ganti ke ruas kiri semua. Berarti jadi x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Jadi difaktorkan itu ada, ketika ini difaktorkan berarti nanti ada x min 1 dikali x plus 3 lebih dari 0. Berarti dari sini x min 1 sama dengan 0, jadi dibuat sama dengan dulu untuk mempermudah, atau x min 3 sama dengan 0. Setelah itu berarti dibuat seperti ini. Ini dipindah ruas jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan min 3. Nah, setelah itu baru digambar. Nah, untuk gambarnya itu seperti ini. Jadi ini ada min 3 sama 1. Hati-hati, dia lubang. Kenapa kok lubang? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya di sini. Oke. Habis itu, tentukan daerah domain yang bernilai positif atau negatif dengan cara substitusi salah satu titik. Jadi, kamu substitusi salah satu titik. Titiknya itu terserah kamu, yang penting tidak boleh min 3 sama 1. Karena min 3 sama 1 ini pembuat fungsi 0. Oke. Jadi misalkan saya ambil titik di x sama dengan min 4. Jadi min 4 itu di sebelah yang berwarna kuning. Berarti dari sini dimasukkan fx sama dengan, dimasukkannya ke sini juga boleh, ke atasnya sini juga boleh, yang penting salah satu ruas itu harus 0. Oke. Setelah itu dimasukkan, dari sini x-nya diganti min 4. Di sini min 4, min 1 ketemunya adalah min 5 dikali sama min 1. Nah, di sini min 5 dikali min 1 ketemunya plus 5. Kita butuhnya cuman tandanya plus saja. Jadi yang daerah yang berwarna kuning ini bernilai positif. Oke. Daerah yang kedua, misalkan saya pilih angka 0. Dimasukkan juga 0 min 1 dikali 0 plus 3. Jawabannya itu adalah min 1 dikalikan 3 ketemunya min 1. Jadi kita cuman butuh tandanya saja, min. Kalau mau langsung kita coba salah satu aja. Ketika di sini plus berarti di sini min, berarti di sini plus. Jadi loncat-loncat min plus gitu terus. Nah, setelah itu ada sesuai dengan grafik fungsinya seperti ini. Jadi kalau mau digambar, gambarnya seperti ini. Ini dia terletak di min 3 sama 1. Dia pembuat fungsi 0. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Karena yang diminta di sini yang lebih dari 0. Nah, yang di sini kan lebih dari 0. Yang lebih dari 0 itu yang positif. Jadi yang positifnya ini diarsir. Berarti dari sini ketemu domainnya itu x kurang dari min 3
atau X lebih dari 1, atau dari sini juga boleh X. Jadi yang positif itu yang daerah yang di atas sumbu X, jadi yang ini. Jadi X nya itu kurang dari min 3 atau X nya itu lebih dari 1. Oke, itu untuk grafiknya. Nah, untuk ini silahkan dicoba sendiri. Jadi untuk yang nomor 1 ini diberikan grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x min 10. Jadi di sini sudah ada gambarnya. Fx bernilai positif di domain berapa? Jadi di sini x-nya itu nilainya berapa? Nah, di sini x-nya nilainya adalah min 2. Jadi yang ke atas ini itu yang domain bernilai positif. Domain yang bernilai negatif itu yang bawah sini. Nah, ini yang negatif. Terus yang ke atas lagi itu yang positif. Jadi di sini sudah ada, berarti untuk yang bernilai positif domainnya itu x-nya kurang dari min 2 atau x-nya lebih dari 5. Untuk bernilai domain yang negatif itu berarti x-nya itu antara min 2 sampai 5 gitu ya. Untuk nomor 2, 3 silahkan dicoba sendiri. Untuk kegiatan belajar 2 yaitu tentang persamaan rasional. Jadi apa itu persamaan rasional? Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B, di mana A dan B itu bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, yang mana yang merupakan rasional? Yang persamaan 1 ini merupakan persamaan rasional. Kenapa? Karena dilihat bawahnya. Nah, di sini bawahnya masih berupa X, berarti dia rasional. Kalau ini bukan rasional, kenapa? Karena bawahnya itu sudah ada dalam bentuk angka. Jadi dia bukan rasional. Ini juga bukan. Nah, ini juga masih ada X-nya. Jadi kalau di sini kenapa kok rasional? Karena ini ada syaratnya. Kalau penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Ini juga gitu. Syaratnya X min 5 tidak boleh sama dengan 0, sehingga X tidak boleh sama dengan 5. Jadi syaratnya seperti ini. Itu yang disebut bilangan rasional. Jadi contohnya seperti ini. Kalau ada fx sama dengan 3 per x, di domain mana fungsi berikut terdefinisi? Jadi dilihat apakah di x sama dengan 0 fx terdefinisi? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Oke. Jadi gambarnya itu seperti ini. Kalau mau dicoba di GeoGebra juga bisa. Jadi tadi fx sama dengan ditulis fx sama dengan tadi 3 dibagi x. Nah, jadi dia kalau di GeoGebra bentuknya seperti ini. Jadi untuk dia tidak boleh. Nah, di sini jadi dia tidak boleh sampai 0. Ketika x-nya nanti 0, dia akhirnya tidak terdefinisi. Nah, kalau ini diperkecil, nah dia mendekati 0 tapi dia tidak sama dengan 0. Itu yang namanya rasional. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Untuk nomor 2 juga seperti ini. Jadi ini terdefinisi jika yang bawahnya dilihat, x itu tidak, x min 5 tidak boleh sama dengan 0. Jadi x-nya tidak boleh sama dengan 5. Jadi di sini kalau digambar di GeoGebra sama. Nanti untuk 5-nya itu dia bakal mendekati 5 tapi tidak sampai di 5. Oke. Untuk selanjutnya yaitu ini. Tentukan nilai x yang memenuhi persamaan rasional. Jadi kalau dia digambar di seperti ini,
Jadi kalau ada soal x kuadrat min 2x per x plus 7 sama dengan 0, syaratnya apa? Jadi seperti ini untuk penyelesaiannya. Saya taruh di sini x kuadrat min 2x per x plus 7 sama dengan 0. 0 ini sebenarnya adalah 0 per 1, jadi dikalikan silang. Itu x kuadrat min 2x dikalikan silang ini ya, ini ke sini, terus ini ke sini, berarti sama dengan 0. X-nya keluar, tinggal x min 2 sama dengan 0. Dari sini x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Tapi ada syaratnya. Syaratnya itu penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu kan x plus 7. Ditulis di sini. Berarti x tidak boleh sama dengan min 7. Oke, di sini berarti kalau kita mau gambar di sini x kuadrat min 2x, coba di GeoGebra. Di x kuadrat di sini saya tulis lagi x kuadrat min 2x per x plus 7 itu sama dengan 0. Nah, jadi gambarnya adalah seperti ini untuk gambar yang berwarna biru ya. Nah, ini gambarnya adalah seperti ini. Jadi x-nya tadi nilainya adalah 0 atau x-nya nilainya 2. Jadi di sini di angka 2. Oke. Untuk ayo berlatih silahkan dicoba. Untuk KB3 juga sama, silahkan dicoba. Terus lanjutnya untuk KB3 contohnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 5x min 4 per x plus 3 lebih dari atau sama dengan 1. Jadi prosesnya seperti ini. Yang satunya itu harus dipindah ke sebelah kiri jadi min. Setelah itu disamakan penyebutnya, karena di kiri ada x plus 3, jadi kanan ini juga harus ada x plus 3. Jadi atas bawah dikalikan x plus 3. Jadinya kalau sudah penyebutnya sama dijadikan 1, berarti min x min 3. Jadinya hasil akhirnya adalah x kuadrat min 6x min 7 per x plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, dari sini yang pembilangnya itu difaktorkan. Jadi difaktorkan pembilangnya itu jadinya adalah x min 7 dikalikan x plus 1. Bawahnya tetap. Jadi di sini didapatkan bahwa x min 7 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan 7, x plus 1 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan min 1, dan x plus 3 sama dengan 0 sehingga x-nya sama dengan min 3. Nah, syarat menyebut itu kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti di sini x-nya tidak boleh sama dengan min 3. Nah, dari sini digambar. Karena di sini ada tanda sama dengannya. Jadi ada tanda sama dengannya. Ini ada tanda sama dengannya. Berarti di sini gambarnya nanti dia bulatnya ndak lubang, jadi bulat penuh. Nah, di sini ini min 3-nya gimana, Bu? Min 3-nya itu lubang. Kenapa? Karena dia sebagai penyebut. Oke. Kalau ini sebagai pembilang, itu kalau soalnya ada sama dengannya, berarti ini nutup. Kalau dia soalnya tidak ada sama dengannya, berarti pembilangnya juga lubang. Oke, berarti dia dapatkan seperti ini.
jadi dia didapatkan seperti ini. Untuk daerahnya juga sama. Tadi dicoba, misalkan saya coba angka 0. 0 itu di mana? 0 itu di sini. Nah, dikasih angka 0. Terus kita coba ke yang atasnya tadi. Nah, atasnya kan ini. Kita coba ke sini. Sini X-nya kita ganti sama 0. Berarti 0 kuadrat min 6 kali 0 min 7 per 0 plus 3. Nah, ini hasilnya adalah min. Oke. Sebenarnya ini min 7 per 3, tapi kita butuhnya cuman minnya saja. Jadi kalau kita masukkan 0 itu hasilnya adalah min. Berarti di sini ada min, sini plus, berarti di sini plus, di sini min. Jadi kita loncat-loncat. Setelah itu penentuan daerah nilai fungsinya. Nah, karena dia di sini yang diminta adalah yang lebih dari atau sama dengan 0, berarti untuk daerahnya itu yang positif karena dia lebih dari 0. Ketika digambar, dia gambarnya seperti ini. Ketika jadi HP, berarti dari sini X-nya itu lebih dari min 3 atau kurang dari sama dengan min 1, atau X-nya itu lebih dari atau sama dengan 7. Itu daerah HP-nya. Nah, ini jadi. Terus untuk ayo berlatih, silahkan dicoba dulu. Nah, untuk ayo berlatih silahkan dicoba. Tapi kalau mau langsung, Bu, kebanyakan, oke, nggak apa-apa, langsung di soal penutup yang dikerjakan. Kalau kebanyakan, kalau misalkan, Bu, saya pengen memantapkan materi, mau mengerjakan ayo berlatih dulu juga nggak apa-apa. Yang wajib dikerjakan itu yang soal penutup. Yang soal penutup itu yang yuk cek penguasaanmu terhadap materi pertidaksamaan. Oke. Jadi yang wajib dikerjakan itu ada nomor 1 sampai nomor 7. Oke. Sekian dulu untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.